Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari yang baik dan bulan yang mulia ini, Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan, datang ke rumah Allah melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan ini, tentunya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermohon dan berharap kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan maupun yang akan kita laksanakan dinilai sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur seberapa suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini kami ingin menyampaikan pesan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan bekal yang paling utama yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan dengan tanpa tujuan, tetapi Allah mempunyai tujuan terhadap penciptaan manusia. Sebagaimana disampaikan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah. Siapapun kita dalam kehidupan ini, maka dituntut oleh Allah untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan di dunia ini barangkali cuma sebentar, tapi ada kehidupan yang lebih lama, lebih baik yang harus dan akan kita hadapi setelah ini. Itulah kehidupan nanti di akhirat. Dan bahkan penyesalan orang-orang kafir nanti di akhirat. Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bi dzunubina fahal ila khurujin min sabil. Kata orang-orang kafir nanti di akhirat, wahai Tuhan kami, Engkau telah menghidupkan kami 2 kali, Engkau telah mematikan
mengabdikan kami 2 kali, sekarang kami kenal dengan dosa-dosa kami, maka adakah jalan keluar bagi kami agar tidak mendapatkan siksa darimu ya Allah. Hidup diberikan oleh Allah 2 kali, mati 2 kali. Kapan mati yang pertama? Mati sebelum kita ada ke dunia ini. Kapan mati yang kedua? Itulah mati setelah kita meninggalkan kehidupan dunia ini dan memasuki kehidupan akhirat, yaitu yang alam barzakh. Kehidupan 2 kali, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Maka karena masih ada kematian satu lagi yang harus kita hadapi, maka Nabi SAW dalam banyak hadis mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mengingat kematian. Dan bahkan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, iza kunta fi sholatika fasholli sholatan wadiyah. Kalau engkau mendirikan sholat, anggaplah sholat atau ibadah yang kau lakukan itu seolah-olah itu adalah ibadahmu yang terakhir. Artinya apa? Karena kita semua akan mengalami yang nama kematian. Kematian tidak memandang waktu bagi siapa yang sudah datang ajalnya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal ketentuan Allah sudah berlaku kepada seseorang agar dia berpisah dengan kehidupan di dunia, maka tidak memandang bulu, mau ketika dia jadi orang kaya ataupun ketika dia jadi orang miskin, ataupun ketika dia sehat ataupun ketika dia sakit. Kalau sudah datang ajalnya, ada orang yang sehat fisiknya namun terpeleset sedikit saja meninggal. Ada orang yang begitu bereuforiya ingin pergi traveling dan lain sebagainya, namun dalam perjalanan karena ajal sudah datang waktu kepadanya, maka terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Semuanya sudah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu kita ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini akan berakhir. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita kaum muslimin, Nabi dan Rasul Allah pun dalam kehidupan di dunia berakhir. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kata Allah, engkau Muhammad akan menjadi mayit dan sesungguhnya mereka pun juga akan menjadi mayit. Artinya kematian pasti akan dialami oleh siapapun, termasuk Nabi SAW. Dan bahkan dalam hadis diceritakan oleh Nabi SAW, rasa sakit mati yang dialami oleh seseorang itu sama dengan 300 kali tebasan pedang atau seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Maka agar itu semua ringan di hadapan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, maka persiapan kita adalah tentu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan dimanapun ibadah adalah wajib kita kerjakan. Ada ibadah itu sifatnya wajib seperti sholat yang tak boleh kita tinggalkan sama sekali, ataupun ibadah-ibadah yang sunnah dan pahalanya besar di sisi Allah, dan kebanyakan orang lalai dalam melakukannya. Di antaranya adalah zikrullah. Kapan dan dimanapun silakan berzikir kepada Allah. Bukti hati kita hidup, bukti kita dekat dengan Allah, dan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat sunnah jangan sampai kita tinggalkan, apalagi qabliyah dan ba'diyah yang keutamanya Allah akan membangunkan untuk kita nanti istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan sampai kita lupa dan mengabaikan membaca Al-Qur'an, karena setiap huruf yang kita baca dari Al-Qur'an, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanah. Setiap huruf yang kita baca dari kitab Allah, dari Al-Qur'anul Karim, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan itu dikalikan 10 menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku nak mengatakan kata Nabi alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, tetapi alif satu huruf, walakum harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, mim satu huruf. Alif lam mim yang kita baca mendapat 30 kebaikan. Apalagi kalau kita agendakan waktu kita membaca Al-Qur'an. Ada orang yang tidak sempat membaca Al-Qur'an sama sekali, padahal untuk aktivitas kehidupan dunia tidak ada yang terlupakan bagi dia. Tapi untuk akhirat, jalan panjang yang harus dilalui setelah ini, justru banyak yang mengabaikan dan lupa membaca Al-Qur'an Al-Karim. Maka bagi kita yang hadir di sini ataupun mendengarkan suara khatib ini, setidaknya
dalam sehari, walaupun tak banyak kita membaca Al-Quran, karena Nabi mengatakan ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Biar amalan sedikit tapi rutin kita kerjakan, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah terbiasa membaca Al-Quran, rugi rasanya dalam sehari kalau sempat tidak membaca Al-Quran. Sampai kapan kita beribadah ini? Hatta yang dia yakin, sampai kematian datang kepada kita. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita terus agar kita mengerti tentang arti kehidupan di dunia ini, bahwa kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan tujuan, bukanlah kehidupan yang abadi, tapi kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sebentar. Ali bin Abi Thalib mengatakan, irtahalatid dunya mukbirah, dunia itu berjalan meninggalkan. Wartahalatil akhirah mukbilah, sementara akhirat berjalan menjemputmu. Wa likulli wahidatin minhuma banun, setiap dari dunia dan akhirat mempunyai generasi. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kamu menjadi generasi akhirat. Wala takunu min abna'il dunia, jangan kamu menjadi budak dunia atau menjadi generasi dunia. Fa innal yaum, sesungguhnya hari ini, saat sekarang ini, kita yang masih hidup di sini adalah dituntut oleh Allah untuk amalun, melakukan amalan wala hisabun, belum ada hisab berlaku bagi kita. Wa ghadan, besok kalau sudah datang kematian kepada kita, yang berlaku adalah hisabun wala amalun, yang berlaku adalah hisab dan tidak berlaku amalan-amalan lagi. Maka penyesalan orang nanti di akhirat, walau tawahizil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami mendengar, kami melihat, kembalikan kami ke dunia, kami akan melakukan amalan soleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Kapan orang-orang yang lalai di dunia dengan ibadah kepada Allah bahkan mengkufuri Allah? Nanti di akhirat ada masanya bagi mereka untuk meyakini semua yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Kapan yakinnya bagi kita sebagai seorang mukmin atau muslim? Tentu dalam kehidupan di dunia, agar kita tidak tersesat jalan kita nantinya, agar kita tidak menjadi orang yang merugi nanti di akhirat. Maka tentu dengan umur yang masih diberikan oleh Allah, kita perbanyak untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau ta'lamu ma a'lamu, jikalau kamu ketahui apa yang aku ketahui, la dahiktum qalila wa la bakaitum katsira, kamu akan sedikit tertawa dan tentu banyak menangis. Hari ini kita lihat banyak orang-orang yang hobinya suka tertawa, cerita tertawa, acara di TV tertawa, kajian yang penting ustaznya lucu dan lain sebagainya, itu yang didengar. Alangkah baiknya banyak menangis menandakan hati kita luluh, apalagi menangis di malam hari. Rajulun zakarallah fafadat aina, seseorang yang hatinya, yang air matanya dikeluarkannya di malam hari dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat kata Nabi, dia akan mendapatkan naungan dari sekian orang yang diberi naungan oleh Allah, adalah orang yang selalu mengingat Allah, beribadah kepada Allah, bangun tengah malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya mengingat kematian. Dalam setiap hari kita lihat berita di TV, dalam setiap hari kita dengar pengumuman di masjid, kalau tidak di masjid sini, di masjid sebelah dan lain sebagainya, ada saja berita kematian yang diumumkan oleh pengurus masjid dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sadar bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir. Hidup ini seperti orang arisan atau seperti orang julu-julu. Kini orang menerima jatahnya lagi tiba, nanti akan ada waktu dan masanya kita pula yang berangkat dari kehidupan di dunia ini. Kenapa kita masih hidup hari ini? Karena Allah menginginkan agar kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun alangkah ruginya orang ketika masih diberikan umur oleh Allah, kesempatan untuk memperbanyak ketaatan, tapi justru dipergunakannya untuk maksiat kepada Allah, justru dipergunakannya untuk mengadu domba sesama, justru dipergunakannya untuk melakukan
tindakan-tindakan kezaliman kepada orang lain, nanti di akhirat hutang pun akan dibayar. Amalan-amalan yang dilakukan di dunia akan diberikan kepada siapa yang kita zalimi, siapa yang kita lawan, siapa yang kita cela dalam kehidupan di dunia ini. Maka rugilah bagi kita yang umur masih diberikan oleh Allah namun masih melakukan perbuatan maksiat. Sebagai contoh, bahwa ada beberapa hari terakhir ini kita lihat di media sosial dan lihat di acara dan lain sebagainya, bahwa ada orang tua yang umurnya sudah 61 atau 70-an tahun masih melakukan perbuatan dosa seperti berjudi, baik tua sampai pagi dan lain sebagainya. Itu adalah tindakan memalukan, bahwa dalam agama kita semakin tua umur yang diberikan oleh Allah, harusnya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga menjelaskan ketika umur 40 tahun, ada apa dengan umur 40 tahun? Harusnya sudah mengembalikan kesadaran manusia bahwa kehidupan ini sudah tidak lama lagi baginya. Akmaru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu zalika. Umur yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam kehidupan di dunia ini antara 60 dan 70 tahun. Maka rugilah orang yang sudah sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun diajak untuk ke masjid, diajak untuk beribadah, namun hatinya masih menolak, belum dapat hidayah. Hidayah itu bukan ditunggu di rumah, tapi hidayah itu berusaha kita mendapatkannya agar Allah memberikannya. Masyarul muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka sadar kita bahwa pengumuman di masjid adalah pengumuman untuk kita sebenarnya, bahwa apa yang kita cari di dunia ini selama ini sudah kita dapati. Aktif tanah karena kita orang kaya, sudah ada surat tanah. Ijazah karena orang berpendidikan, sudah ada ijazah kita sampai S3. Namun ada satu kertas yang belum ada bagi setiap kita, itulah akte kematian setiap kita. Maka agar akte kematian kita itu adalah mulus di sisi Allah, maka tentu kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang masyarakat muslimin, kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia. Bulan apa yang mulia ini? Bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah termasuk salah satu dari 4 bulan haram. Apa makna haram mulia di sisi Allah? Kata Imam Al-Baghawi dan juga Imam At-Tabari mengatakan bahwa siapa yang beramal di dalam 4 bulan ini, maka amalannya al-amalus shalihu a'zamu ajran. Amalan-amalan soleh yang dilakukannya dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala balasannya. Namun sebaliknya, ketika ada orang melakukan perbuatan dosa, maksiat, melakukan durhaka kepada Allah, mengabaikan kewajibannya sebagai seorang muslim melakukan sholat 5 waktu, maka ingat dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari manfaatkan momen yang masih diberikan oleh Allah agar kehidupan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Berkah di dunia, umur dengan ibadah kepada Allah. Berkah di dunia dan di akhirat, umur yang dipergunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun alangkah ruginya orang ketika panjang umur namun yang dilakukan adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini dari khatib untuk kita semuanya, termasuk untuk khatib sendiri, tentang memaknai kehidupan di dunia ini bisa menjadi dasar bagi kita agar senantiasa teguh dan istiqamah dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah, karena kita akan meninggalkan kehidupan di dunia ini. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين. اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة